4, 3, 2, 1, 0. Halo, bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan topik teks prosedur kompleks bagian yang kedua. Mengingatkan kembali, teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau prosedur untuk membuat sesuatu. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. KTP elektronik, gratis dan mudah, cukup bawa kartu keluarga. Alur pembuatan KTP elektronik adalah membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP lama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Verifikasi data dan pengambilan pas foto. Pembubuhan tanda tangan melalui alat pemindai tanda tangan elektronik. Perekaman data jari tangan kanan dan kiri dengan alat pemindai sidik jari. Pemindai iris mata dengan membuka mata lebar dan tidak berkedip. Warga menerima tanda bukti pengurusan KTP elektronik. Lalu, KTP elektronik siap dicetak. Ayo bikin KTP elektronik. Yang kita saksikan tadi merupakan salah satu contoh teks prosedur, yakni pembuatan KTP elektronik. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Ciri kebahasaan teks prosedur kompleks yang pertama, konjungsi temporal. Yang kedua, kata kerja imperatif. Yang ketiga, verba material dan tingkah laku. Yang keempat, kata bilangan. Yang kelima, kalimat interrogatif. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Berikutnya, partisipan manusia. Kita akan membahasnya satu persatu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Contoh, selanjutnya campurkan bahan-bahan tepung, telur dalam wadah bersama gula, serta campuran bahan pengharum makanan, misalnya vanili. Di dalam kalimat ini terdapat konjungsi temporal, yakni kata selanjutnya. Contoh yang kedua, setelah dikeringkan, baru bisa digunakan sebagai sumbu lilin dengan hasil yang baik. Dalam kalimat kedua ini, terdapat juga konjungsi temporal, yakni kata setelah. Contoh yang ketiga, sesudah itu, kartu pelajar yang telah Anda cetak dapat Anda laminating agar tidak mudah rusak. Nah, di dalam kalimat yang ketiga juga terdapat konjungsi temporal, yakni kata sesudah itu. Jenis-jenis konjungsi dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada banyak. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan waktu, seperti yang terdapat di dalam ciri teks prosedur kompleks. Konjungsi yang menyatakan waktu yakni sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah, dan masih banyak lagi. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi gabungan. Dan, serta, dengan. Konjungsi yang ketiga, konjungsi yang menyatakan pertentangan, yakni tetapi, akan tetapi, namun, melainkan, sedangkan. Berikutnya konjungsi yang menyatakan pilihan, kata atau. Konjungsi yang menyatakan penegasan atau penguatan,
Bahkan, apalagi, hanya, lagi pula. Konjungsi yang menyatakan pembatasan, kecuali, selain, asal. Konjungsi yang menyatakan tujuan, agar, supaya, untuk. Konjungsi persyaratan, kalau, jika, jikalau, bila, asalkan, bila mana, apabila. Konjungsi yang menyatakan perincian, yaitu, adalah, ialah, antara lain, yakni. Konjungsi penjelasan, bahwa. Konjungsi sebab akibat, karena, sehingga, sebab, akibat, akibatnya. Konjungsi perbandingan, bagai, seperti, ibarat, serupa. Konjungsi penyimpulan, oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Itulah macam-macam atau jenis-jenis konjungsi yang ada dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks prosedur yang berikutnya adalah menggunakan kalimat imperatif. Jenis-jenis kalimat imperatif adalah ada imperatif atau kalimat perintah biasa. Contohnya, buang sampah itu. Kemudian kalimat imperatif yang kedua, kalimat permintaan. Tolong ambilkan buku itu. Jenis kalimat imperatif yang ketiga, yakni kalimat imperatif ajakan. Ayo kita bantu ibu. Jenis kalimat imperatif yang keempat, yang menyatakan ejekan atau cemooh. Buatlah sendiri jika engkau bisa. Kalimat imperatif yang kelima, yang menyatakan larangan, dilarang parkir di sini. Nah, contoh kalimat imperatif di dalam sebuah teks prosedur kompleks misalnya seperti ini. Yang pertama, isilah data yang tertera pada blanko dengan benar dan jujur. Yang kedua, tambahkan 2 sendok gula. Yang ketiga, campurkan bahan-bahan tepung, telur dalam wadah bersama gula yang sudah dihaluskan. Nah, ketiga kalimat ini merupakan contoh kalimat imperatif yang menyatakan perintah. Berikutnya, ciri kebahasan teks prosedur yang ketiga adalah penggunaan verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik. Sementara verba tingkah laku adalah kata kerja yang menunjukkan sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal atau bukan sikap mental yang tidak tampak. Jadi terlihat berbeda ya, kalau material tindakan fisik, kalau tingkah laku ini berhubungan dengan sikap. Mari kita lihat contohnya. Contoh verba material. Yang pertama, kata memasuki pada kalimat berikut ini. Setelah itu, Anda akan memasuki ruang pengambilan foto. Kata memasuki di sini menyatakan bahwa badan kita masuk ke dalam ruang pengambilan foto, berarti ini membutuhkan tindakan fisik. Yang kedua, kata mengonsumsi pada kalimat berikut. Jalan satu-satunya mendapatkan asam lemak ini adalah mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan omega 3. Salah satunya adalah telur. Nah, kata mengonsumsi berarti kita mengonsumsi makanan, berarti ada tindakan mulut yang memakan makanan, berarti berhubungan dengan fisik. Yang ketiga, kata minum.
Jika kamu ingin minum es teh, tak perlu banyak bahan untuk membuatnya. Nah, kata minum juga di sini membutuhkan tindakan fisik mulut kita. Oke, itulah dia contoh verba material. Selanjutnya, verba tingkah laku. Perhatikan kalimat berikut ini. Tujuan untuk mengetahui langkah-langkah dalam proses pembuatan kartu pelajar seperti kartu ATM. Kata mengetahui. Mengetahui ini adalah bagaimana supaya kita mengetahui, berarti di sini sikap. Sikap kita yang dibutuhkan. Yang kedua, kalimat pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato-pidato berikut. Nah, kata mendengar juga di sini, bagaimana supaya kita dapat mendengar, berarti dibutuhkan tindakan fisik kita. Selanjutnya, kalimat yang ketiga, langkah pertama adalah menentukan topik pembicaraan. Kata menentukan pada kalimat ini juga menyatakan verba tingkah laku, sikap dari kita. Selanjutnya, ciri teks prosedur yang keempat adalah kalimat deklaratif. Deklaratif itu merupakan kalimat yang menyatakan pernyataan. Perhatikan kalimat berikut ini. Cara membuat kerupuk wortel juga bisa dibuat tanpa harus di blender atau mengambil sarinya, tetapi bisa juga langsung digoreng, tetapi harus menggunakan mesin. Nah, ini sebuah pernyataan pilihan cara membuat kerupuk wortel, maka disebut dia sebagai kalimat deklaratif. Yang kedua, membuat mayones memang tidak bisa terburu-buru. Nah, ini juga sebuah deklaratif atau pernyataan. Yang ketiga, saat mencetak lilin dalam cetakan plastik, terkadang susah untuk dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini juga menyatakan sebuah deklaratif atau pernyataan bahwa untuk mengeluarkan lilin dari cetakan plastik memang sesuatu hal yang tidak mudah. Oke, berikut ini ciri kebahasaan teks prosedur yang kelima, yakni kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang menyatakan pertanyaan. Kalimat interrogatif dapat kita bagi dua. Yang pertama, kalimat interrogatif total, yakni kalimat yang menuntut jawaban ya atau tidak. Contoh, apakah Anda mengenali petugas? Yang kedua, apakah Anda memahami kesalahan Anda? Nah, tentunya kedua kalimat ini membutuhkan jawaban ya atau tidak, maka disebut dia kalimat interrogatif total. Sementara kalimat interrogatif yang kedua, yakni kalimat interrogatif parsial, yaitu kalimat yang menuntut jawaban hanya berupa informasi. Contoh, siapakah yang menerima atau menolak tuduhan? Yang kedua, mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada petugas? Nah, kedua kalimat ini membutuhkan jawaban yang lebih lengkap, yakni berupa informasi, maka disebut dia kalimat interrogatif parsial. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks prosedur yang keenam adalah penggunaan partisipan secara umum. Partisipan adalah semua individu yang berperan serta atau yang mengikuti atau yang mengambil andil dalam suatu kegiatan. Contoh partisipan umum.
kata Anda pada kalimat berikut ini. Untuk meracik telur asin aneka rasa, hal pertama yang Anda lakukan adalah memilih telur yang berkualitas. Nah, kata Anda pada kalimat ini menyatakan partisipan atau manusia. Kemudian, kata kita pada kalimat berikut ini. Setiap bentuk lilin yang kita buat, sasarannya harus tepat. Artinya, pangsa pasar mana yang akan jadi target pemasaran. Kata kita pada kalimat ini menyatakan partisipan. Contoh yang ketiga. Kata petugas pada kalimat, mintalah belangko untuk kartu pelajar kepada petugas yang berjaga. Kata petugas pada kalimat ini menyatakan orang atau individu, maka disebut dia partisipan. Ciri kebahasaan teks prosedur kompleks yang ketujuh adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan urutan seperti pertama, kedua, terakhir, dan lain sebagainya. Contoh, langkah pertama, campur lem povinal dengan pewarna makanan dalam piring hingga warna merata. Nah, kata pertama pada kalimat ini menyatakan kata bilangan. Itulah dia ciri-ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Demikian ciri-ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Jadi berdasarkan materi yang sudah kita bahas dari teks prosedur kompleks yang pertama tentang definisi, struktur, dan ciri teks prosedur kompleks dengan ciri kebahasaan teks prosedur kompleks, maka kita bisa berlatih menyusun teks prosedur kompleks berdasarkan gambar-gambar berikut ini. Nah, misalnya yang pertama ada gambar KTP. Susunlah sebuah teks prosedur kompleks berdasarkan gambar KTP itu. Yang kedua, surat izin mengemudi. Susunlah sebuah teks prosedur kompleks tentang langkah-langkah membuat SIM atau surat izin mengemudi. Yang ketiga, buatlah sebuah teks prosedur kompleks tentang langkah-langkah atau prosedur mengurus paspor. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk teks prosedur kompleks bagian yang kedua. Sampai bertemu di materi yang berikutnya. Bye-bye.